Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indira Mayang Tisnawati. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pamulang dengan jurusan S1 Manajemen dengan NIM 221010514. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi terkait sumber daya manusia di PT Coca-Cola Indonesia. Sesuai dengan tugas ulangan akhir semester saya, matkul Manajemen Sumber Daya Manusia. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke materi, apa sih itu Coca-Cola? Coca-Cola merupakan minuman ringan berkarbonasi yang banyak dijual di toko, restoran, atau supermarket lainnya lebih dari 200 negara. Coca-Cola atau Coke ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company sejak tahun 1944 dengan merek dagang terdaftar yaitu The Coca-Cola. The Coca-Cola Company merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang penjualan minuman yang didirikan sejak 1944. Sejak berdirinya, The Coca-Cola Company sudah memiliki lebih dari 200 cabang di berbagai macam negara, salah satunya di Indonesia. Keberhasilan PT Coca-Cola di Indonesia dibantu oleh berbagai macam aspek seperti branding dan pasar, perluasan jaringan, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Hal ini dapat membantu PT Coca-Cola Indonesia tetap bertahan sampai saat ini. Namun, seperti perusahaan-perusahaan lainnya, PT Coca-Cola Indonesia juga memiliki beberapa masalah dalam perusahaan, seperti masalah dalam sumber daya manusia. Masalah dalam sumber daya manusia PT Coca-Cola dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kebutuhan perusahaan. Beberapa masalah umum yang mungkin dihadapi oleh PT Coca-Cola atau perusahaan lain dalam industri yang sama yaitu meliputi rekrutmen atau seleksi. Yang dimaksud rekrutmen atau seleksi adalah menemukan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat menjadi tantangan tersendiri untuk perusahaan PT Coca-Cola. Dalam masalah sumber daya manusia, yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Membangun karyawan yang berkompeten dan berpengetahuan adalah aspek penting dalam pengelolaan SDM. PT Coca-Cola perlu menyediakan pelatihan dan program pengembangan yang efektif untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Masalah selanjutnya adalah kompensasi dan penghargaan. Yang dimaksud adalah sistem kompensasi yang adil dan menguntungkan dapat membantu memotivasi karyawan dan mempertahankan mereka. PT Coca-Cola harus memastikan bahwa kebijakan kompensasi dan penghargaan mereka sejalan dengan praktik industri dan mampu menarik serta mempertahankan karyawan berpotensi tinggi. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi juga bisa menjadi masalah dalam SDM. Mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan adalah hal yang penting. PT Coca-Cola dapat menghadapi tantangan dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung keseimbangan tersebut, seperti memperkenalkan kebijakan fleksibilitas kerja atau program kesejahteraan karyawan. Untuk masalah yang selanjutnya adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja bisa menjadi tantangan dalam suatu perusahaan. Seperti PT Coca-Cola perlu memiliki sistem manajemen kerja yang jelas dan transparan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan mendorong peningkatan kerja. Last but not least, masalah yang terakhir adalah perubahan organisasi. Perubahan dalam organisasi seperti restrukturisasi atau perubahan strategis dapat memiliki dampak pada karyawan. PT Coca-Cola perlu memastikan komunikasi yang efektif dan manajemen perubahan yang baik untuk meminimalkan ketidakpastian dan mengelola perubahan dengan sukses. Nah, teman-teman, tadi merupakan masalah-masalah SDM yang bisa kita jumpai di PT Coca-Cola. Penting bagi PT Coca-Cola untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sumber daya manusia ini dengan proaktif. Ini dapat melibatkan pengembangan kebijakan dan program yang tepat
investasi dan pengembangan karyawan, peningkatan komunikasi, serta memastikan adanya lingkungan kerja yang positif dan inklusif dapat membantu permasalahan-permasalahan yang tadi segera terselesaikan atau dapat membantu PT Coca-Cola sendiri untuk ke depannya, untuk keberlangsungan PT Coca-Cola itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.